but there can only be one MVP, Kobe Bryant. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas initial review untuk sepatu Nike Kobe 6 Pro All Star. Ini merupakan colorway yang dipakai Kobe pada pertandingan All Star di NBA tahun 2011. Sebenarnya ini bisa dibilang warna yang gua paling kayak least favorite gitu, paling nggak gua favoritin. Karena ngelihat Kobe pakai sepatu warna merah tuh selalu aneh aja buat gue. Gue lebih kebiasa lihat kalau udah warna merah, hitam, putih kayak gini tuh selalu kepikiran sama Jordan, sama Bulls. Cuma ya di kali ini ya udahlah nggak apa-apa karena memang dipakainya waktu NBA All Star Game dan memang identik banget, base itu warna merah, is warna biru guys. Dan sepatu ini sebenarnya buat gue sih nggak ada yang terlalu nostalgic juga. Cuma gue inget banget waktu Kobe pakai sepatu ini, dia itu ngelakuin dunk, terus LeBron itu coba untuk ngeblok gitu tapi nggak kena. Jadi itu salah satu main highlight waktu Kobe pakai sepatu ini, dan cuma itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak cerita. Tapi di satu sisi gue sebagai fans basket, gue ngefans sama Kobe juga. Salah satu sepatu yang dipakai sama Kobe itu menurut gue udah cukup sih, udah keren banget. Dibandingkan sama colorway baru atau colorway yang nggak dipakai, gue tetap lebih prefer kalau signature shoe itu gue lebih suka kalau gue punya sepatu yang dipakai sama atletnya langsung. Dan juga buat kalian yang penasaran, sepatu ini dirilis di Hoops Point dan dijual dengan harga Rp2.599.000. Jadi kalau kalian tertarik sama sepatu ini, sepatu basket in general, aksesoris basket dan juga perlengkapan basket, kalian pantengin aja website dari Hoops Point guys. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Dan meskipun ini merupakan salah satu colorway yang gue kurang begitu favoritin, tapi ternyata waktu gue pegang secara langsung, detailnya itu gokil, detailnya keren banget di sepatu ini. Yang pertama, kalian tuh bisa lihat kayak ada hologramnya gitu di bagian tang sama di bagian belakang. Jadi ini sebenarnya yang bikin gue ternyata waktu unboxing sepatu ini kayak ada sesuatu yang menarik juga di sepatu ini. Dan warna merahnya itu di sini kayak ada gradasi-gradasinya gitu guys. Jadi di sini kalian bisa lihat ada warna hitam, dan menurut gue sih kasih aksen yang keren aja di sepatu ini. Dan yang cukup menarik dari sepatu Kobe 6, meskipun sepatu ini tuh terbilang retro atau terbilang udah lama, tapi sepatu ini dirilis dengan kesan pro dan ada beberapa upgradean di sepatu ini, sehingga sepatu ini masih bisa bersaing dengan sepatu-sepatu zaman sekarang. Pada masanya dirilis di tahun 2010 sampai 2011-an, sepatu ini tuh sebenarnya sudah jadi sepatu yang enak banget, sepatu yang bener-bener gokil dipakai sama Kobe, dan sampai sekarang sebenarnya juga menurut gua masih merupakan salah satu sepatu Kobe terbaik sepanjang masa guys. Untuk teknologinya sendiri di sepatu ini kalian bakal ngedapetin zoom turbo di bagian forefoot, dan secara first impression gua udah sempat nyobain yang greens yang di belakang ini. Kalian bisa lihat di sini ada greens, gua udah nyobain sepatu itu, gua pakai main di lapangan outdoor, lapangan indoor juga. Baru beberapa kali gue pakai sih, tapi secara overall feel itu ngasih gue kesan yang nyaman banget. Dan seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, sepatu Kobe itu menurut gue sampai sekarang merupakan versi yang bisa dibilang versi yang lebih oke dibandingkan sepatu kayak Giannis sama kayak sepatu Kyrie juga. Jadi kalian dapat teknologi yang ada di sepatu Kyrie, tapi secara setup, secara looks rada mirip atau ada miripnya sama sepatu Freak. Jadi kayak gitu guys. Tapi secara implementasi, gue sih jujur aja lebih prefer sepatu Kobe, karena memang dari dulu gue juga udah pakai sepatu Kobe, dan memang secara feel-nya sendiri di gue kebetulan cocok banget. Juga di sepatu ini selain kalian akan mendapatkan zoom turbo, kalian juga bakal dapat cushion, yaitu cushioning yang soft banget. Kalau gue ngeliatin bagian midsole-nya, ini warnanya juga rada aneh, kayak glossy banget, dibikin warna hitam tapi glossy banget. Gue jujur aja lebih prefer warna hitam yang kayak polos aja gitu, kayak matte black lah kalau kata gue guys. Di bagian outsole-nya kalian akan mendapatkan kayak ini translucent rubber, dan bukan translucent ya, kayaknya ini tuh warna milky gitu, rada translucent sih kalau gue bisa bilang. Yap, ini warnanya kayak milky white, jadi kayak bener-bener putih yang solid gitu, putih bening solid. Yap, bukan solid juga sih, kayak
putih bening aja gitu sih, putih bening tapi kayak nggak yang transparan banget gitu. Dan ini menurut gue salah satu traction yang oke kalau kalian pakai di lapangan, mungkin butuh break in time beberapa kali pemakaian. Gue sih yang kemarin gue pakai oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan di bagian bawah kalian juga bakal dapat carbon fibers yang klik juga. Dan juga ditambah lagi di sampingnya sini ada outrigger yang berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas saat menggunakan sepatu ini. Buat looks-nya sendiri sama material upper yang ada di sepatu ini, Kobe 6 itu selalu identik dengan ya, tematik banget lah sepatunya. Jadi ya kayak ini sisik-sisik ular. Secara ya Kobe sebutannya Black Mamba di era itu memang kelihatan garang banget sih sepatu ini karena ya mengusung tema dan memang cocok banget sama Kobe Bryant sepatunya. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue ngerasa aneh banget ngelihat sepatu Kobe pakai warna merah, tapi dari segi detailing, menurut gue sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. By the way, gue suka banget sama talinya yang ada di sepatu ini. Talinya menurut gue keren, parah. Ini ngingetin gue sama kayak Kobe 4 yang versi Carpe Diem yang gue punya, cuma itu talinya warna kuning dan ini warna merah dan ada kayak garis-garisnya gitu. Menurut gue sih unik banget. Ini nggak bakal gue ganti, talinya bener-bener keren. Dan kalian bisa lihat di bagian depannya, di sini ada tulisan LA sama 2011 yang menunjukkan tahun dimana sepatu ini digunakan, guys. Dan ditambah lagi untuk material uppernya sendiri, sepatu ini menggunakan material micro mesh dan di bagian atasnya di sini kayak ada sisik-sisiknya yang ini terbuat dari material plastik atau TPU lah, kurang lebih kayak gitu. Ini sebenarnya punya fungsi juga untuk memberikan kalian containment dan juga proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Jadi memang karena material uppernya sendiri itu sebenarnya cukup fleksibel, cukup oke sebenarnya overall feel-nya di kaki gua. Dan sisik-sisiknya ini berfungsi untuk memberikan perlindungan. Jadi kalau misalnya kaki kalian keinjek, atau bukan kayak kalian sih, sepatu ini keinjek, atau kalau kalian melakukan hard cut, gerakan ke samping seperti ini, sisik-sisiknya itu berfungsi agar menjaga materialnya itu nggak cepat rusak, dan berfungsi juga untuk menjaga kaki kalian agar tetap berada pada posisi yang seharusnya. Dari segi sisik-sisiknya ini, gue ngerasa ini rada beda sama yang versi original, terutama kalau gue ngelihat bagian sampingnya sini, ini tuh kayak rapi banget gitu. Yang versi originalnya tuh kayak nggak serapi ini, kayak lebih berantakan dikit. Terus tambah lagi sebenarnya yang unik di sepatu Nike Kobe 6 ada di bagian Nike Shoes logonya, dimana ini tuh kayak dicat aja gitu. Jadi kayak kadang tuh nggak yang rapi-rapi banget. Ini versi OG-nya juga kayak gini, guys. Jadi gue ngerasa waktu ngelihat sepatu ini kayak jadi nostalgia dikit lah sama sepatu Nike Kobe 6 yang dulu gue udah punya. Di Kobe 6 fitur yang gue suka juga ada di bagian tangnya sendiri, karena tangnya menurut gue amazing, enak banget. Honeycomb Nike Toe Factor ini udah jarang kita temukan di sepatu-sepatu zaman sekarang. Bener-bener ngasih padding yang oke dan juga memberikan breathability yang oke juga di sepatu ini. Di bagian heel ini juga menurut gue containmentnya oke banget. Kalian bakal mendapatkan heel counter yang ini nge-sculpt ke kaki, bener-bener enak. Dan ditambah lagi secara overall fitnya, gue bisa bilang sepatu ini fit true to size. Secara first impression waktu gue pakai sepatu ini nggak sesempit Nike Kobe 5, terutama bagian sampingnya. Di sini rada longgar sedikit. Tapi menurut gue buat kalian para wide footers tetap harus hati-hati saat membeli sepatu ini, karena bagian sampingnya menurut gue masih tetap merupakan sepatu yang ramping, guys. Sepatu ini juga menggunakan teknologi Flywire generasi kedua, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian fit yang lebih oke. Dan seperti yang gue omongin di video sebelumnya, gue sempat ngerasain saat pakai Kobe 6 tuh selalu ada heel slip saat pertama kali gue pakai. Tapi seiring gue pakai sepatu ini bakal jadi sepatu yang makin nyaman. Dan juga di bagian insole-nya sendiri ini juga butuh break in time, karena semakin lama kalian pakai sepatu ini, sole-nya itu akan menyerupai ke bentuk kaki kalian masing-masing, guys. Secara overall, Nike Kobe 6 merupakan sepatu yang bisa dibilang one of the best Kobe ever. Karena dari segi bentuknya sendiri yang dibuat mirip seperti tematik banget lah, seperti yang gue bilang tadi, tematik itu kata yang paling bener untuk gambarin sepatu ini. Dan tematiknya itu juga masuk sama the man himself, Kobe Bryant, Black Mamba. By the way, untuk video performance review sepatu Nike Kobe 6 bakal gue bikin juga, dan kalian perlu sabar sedikit karena untuk video performance review gue itu pasti harus pakai sepatunya dulu. Gue baru pakai sepatunya ini kurang lebih 2-3 kali, jadi menurut gue masih belum cukup untuk bikin performance reviewnya. Dan gue bakal balik ke kalian dan ngejelasin kenapa sepatu Nike Kobe 6 merupakan sepatu yang banyak diminati oleh para pemain basket di luar sana, guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well, guys, thank you so much. Have a good one. Peace.